Dan akhirnya Duan berhasil keluar dari tahanan. Mereka semua sudah berkumpul di sana melihat Duan keluar dan membawa adiknya, yang membuat Yang King tertawa puas. Namun dengan mengejutkan, gadis yang dibawanya bukan Wan King, melainkan Ling Er. Pendekar hantu pun bergegas pergi dan pendekar sesat membawa Ling Er. Setelah masalah terselesaikan, mereka semua kembali ke istana Dali. Ternyata semua ini siasat para petinggi Dali yang berhasil menggali lubang menukarkan Wan King dengan Ling Er yang mereka temui saat dalam perjalanan menuju sekte Wanji. Keluarga Duan berkumpul kembali dan kini bertambah satu putri yaitu Wan King. Meskipun agak canggung, namun Wan King dan Duan harus menerima kenyataan sebagai saudara kandung. Mereka pun membahas persiapan pernikahan Duan dan Ling Er. Namun tiba-tiba Wan King memberikan pesan dari Gang Bao. Zheng Chun seketika terkejut, ternyata Ling Er putri kandungnya juga dari Gang Bao. Kini Duan memiliki dua adik perempuan beda ibu. 哎呀，不成！ 原来钟灵这小丫头也是你的私生女儿。 爹。 Duan semakin stres, dua gadis yang disukainya ternyata adik kandungnya. Dan tiba-tiba Duan melihat kitabnya sudah hancur karena kepanasan saat dalam ruang tahanan. Duan pun memutuskan untuk membakarnya meskipun dia belum menguasai sepenuhnya. 你是瞎子小伙，让你去救小师娘，你办的怎么样啊？要曲半截骨把周小丑给杀了！你别说话了啊！你还不快带我去！ Ling Er berhasil direbut kembali dari tangan Zhong He, pendekar sesat keempat. Namun Jing He berhasil mengejarnya. Saat tiga pendekar sesat sedang mengejar Ling Er di lubang rahasia, tiba-tiba Duan muncul. Namun saat menyentuh Ye Er, pendekar sesat kedua, tiba-tiba Duan menyerap seluruh kesaktian mereka, yang tangannya saling bersentuhan termasuk Wang Chu dan Ling Er. Duan yang sudah kembali ke istana menjadi kesurupan tak dapat mengendalikan dirinya sendiri. Tak lama Kaisar pun muncul, tapi mengatakan bahwa tenaga dalam Duan berlebihan hingga tubuhnya tak mampu menampungnya. Dan saat diperiksa, Kaisar terkejut. Ternyata tubuh Duan dapat menyerap kesaktian siapapun yang menyentuhnya. Kaisar mengatakan hanya ada satu pendekar yang memiliki kesaktian tersebut, yaitu Chun Qiu, pendekar sakti yang sangat ditakuti oleh seluruh dunia persilatan. 可以消人内，此人有一身邪门功夫。春秋，对，林中人无不深恶痛绝，使你毕生武学可以毁于一旦。和化功大法，我这就带你去天龙寺。 Kaisar pun membawa Duan ke kuil Tianlong untuk meminta bantuan para master. Namun sebelum diobati, ketua biksu memperlihatkan surat dari kerajaan Tibet, mengancam akan mengambil kitab pedang 6 nadi yang dititipkan oleh leluhur Murong sebelum meninggal dunia kepada Shaolin. Kitab tersebut adalah kitab pusaka tingkat tinggi yang diperebutkan dunia persilatan. Para biksu tak akan mampu melawan mereka jika datang, karena tak ada satupun dari semua master yang telah menguasai kitabnya. Mereka pun dengan halus menolak mengobati Duan, karena tenaganya akan disimpan untuk menghadapi mereka. Duan akan diobati setelah berhasil mengalahkan musuh. 证明非是我们袖手不来神剑，是本寺镇寺。所谓善者不来，来者不善，无一人能练成六脉神剑啊！宝经为人所夺，我们若是不能练成六脉神剑，内力为主，实难一蹴而就。只怕大家内力损耗过大之后，我们再为他驱毒如何？方丈仁德，证明感激不尽。你既来了，就来凑凑数吧。一脉。 6人一齐出手，乃是证明的夙愿。既如此，你过来。 Dengan mengejutkan, Kaisar memutuskan untuk menjadi biksu demi kesembuhan Duan. Kaisar akan bergabung menjadi pendekar pedang 6 nadi untuk melawan mereka. Setiap satu jurus pedang nadi akan dikuasai oleh satu pendekar, termasuk Kaisar. Namun syaratnya harus menjadi biksu atau murid Shaolin. Kini Kaisar berganti nama menjadi Bencen. Mereka pun bergabung mulai melatih menguasai jurus pedang 6 nadi.
赖神剑谱的内力。我等只得腿少伤剑，文参师弟练左手。 Duan yang melihat kitab tersebut tiba-tiba tubuhnya mengeluarkan energi yang sangat kuat, bergetar seolah memaksa untuk menguasai seluruh jurusnya. 我这小臂符水一样的东西要钻出来，图上画的骨如最炫，比真气更加紊乱强劲了。一番心中烦恶竟能减轻不少。 Tanpa mereka sadari, akhirnya Duan telah berhasil menguasai setengah dari jurus pedang 6 nadi. Sakitnya pun seketika hilang. Serangan balik dari kekuatan kitab sebelumnya teredam dan menyatu dengan jurus tersebut. Duan pun keluar karena tak ingin mengganggu mereka. Dan tiba-tiba dia melihat sekelompok pendekar muncul. Jumoji, petinggi kerajaan Tibet dengan kesaktian tingkat tinggi. Duan pun bergegas memberitahu para master. 玉儿，你留在房中。 阿弥陀佛。两极末世，凝生关键。观自学。 Saat mereka sedang bertarung, Duan terkejut mendengar suara sang master mengizinkan Duan untuk menguasai seluruh kitab pedang 6 nadi karena para master tak akan mampu menghadapi kesaktian Moji. Duan pun bergegas menguasainya dengan cepat karena telah memiliki dasar tenaga dalam yang tinggi dari kitab Tebing Giok. Dan akhirnya Duan berhasil menguasai seluruhnya, sementara para master masih bertarung. Para master kalah dan terluka parah. Moji pun bergegas memasuki kuil untuk mengambil kitabnya. Dengan tepat waktu, para master muncul menghancurkan kitabnya. Moji yang sangat marah membawa kaisar. Duan yang ketakutan akhirnya mencoba melawannya. Duan kalah karena tiba-tiba kekuatannya menghilang. Dia pun dibawa dan dipaksa untuk menulis kembali kitabnya. Karena menolak, Moji marah. Namun saat menyentuhnya, tiba-tiba kekuatan kitab kuno aktif menyerap kesaktian Moji. Karena Duan tetap tak mau menulisnya, Moji membawanya ke sekte sarang burung, akan membakarnya di depan makam ayahnya Murong. Tak lama mereka pun tiba di sekte sarang burung yang disambut oleh pelayan sekte bernama Abi. Moji menjelaskan kedatangannya bahwa teman baik ketua sekte terdahulu ingin mengunjungi makamnya. Namun Abi dan neneknya tak percaya karena tak ada bukti, yang membuat Moji marah.
就带着段公子。 Di tempat lain, wakil ketua sekte pengemis yang sedang di rumahnya dikejutkan dengan bayangan hitam. Saat dia keluar, tiba-tiba seorang pendekar muncul menghabisinya. Keesokan harinya, Qiu Peng dan para petinggi melihatnya. Diduga perbuatan Murongpu, karena hanya dia yang memiliki kesaktian mengunci tenggorokan. Qiu Peng pun akan menyelidikinya. 是马副帮主的锁喉功，你们看看，的确是马副帮主成名绝技锁喉功，是这慕容复干的。是慕容复，谁还有这样的能耐？事关重大，必须调查清楚。你放心，我一定彻查此事。 Keesokan harinya saat akan mengantar Moji ke makam ketua, Duan berhasil melarikan diri dibantu oleh dua pelayan sekte burung bernama Abi dan Aju. Tak lama mereka singgah di Pila Mandarapa. Duan terkejut saat melihat putri ketua Pila bernama Yuan. Wajahnya sangat persis dengan patung Dewi Pedang yang berada di Gua Giok. Dengan polosnya, Duan memberi hormat dan memanggilnya Dewi yang membuat semua terkejut. Tak lama ketua Pila bernama King Luo muncul yang membuat mereka semua panik. Dan saat akan pergi mereka pun ditangkap. King Luo mengizinkan Duan tinggal di sana saat mengetahui bahwa Duan keturunan kerajaan Dali. 跟我来。你们大理国茶花甚多，花生于江南，又不得料理之法。有一种茶花叫做18学士，株花上共开出18朵花，开时其开，谢时其谢。 Qiu Peng dan dua petingginya akhirnya tiba di sekte burung mencari Murong. Dan saat akan memasuki gerbangnya, tiba-tiba Moji muncul. Duan yang sedang berbincang dengan Yuan, tiba-tiba pelayan muncul mengabarkan bahwa Abi dan Aju ditangkap oleh ketua. Mereka pun memutuskan untuk menyelamatkannya dan akan melarikan diri keluar dari Pila. 你要干什么？ 就你话最多。 Untuk pertama kalinya, Yuan keluar dari Pila karena sejak lahir dia dikekang oleh ibunya. Yuan ingin menyelamatkan Murong yang diduga telah difitnah, menghabisi wakil ketua sekte pengemis dan Xuanbai adik ketua sekte Shaolin. Mereka akan pergi menemui Murong akan berusaha membantunya. Sementara di kuil Shaolin, Murong sudah berada di sana yang diundang oleh Xuanji untuk meminta penjelasannya tentang kematian Xuanbai. Murong pun menegaskan bahwa dia tak menghabisi Xuanbai. Saat kematiannya, dia sedang tak berada di Dali. Namun tiba-tiba Xuanji mengujinya. Setelah mengujinya, Xuanji meyakini bahwa Murong bukan pelakunya. Xuanbai tewas oleh jurus Pajra dengan satu gerakan. Sedangkan jurus Pajra milik Murong di bawah Xuanbai jadi tak mungkin mampu menghabisinya. Kemungkinan pelakunya memiliki kesaktian di atas para master. Dan akhirnya Murong pun dibebaskan. Namun dia merasa terhina dengan perkataan para Shaolin yang merendahkan bela dirinya. Murong pun keluar untuk berlatih. Dan tiba-tiba muncul pendekar sakti memberikan arahan kepada Murong dan mengalirkan tenaga dalamnya agar semua jurus yang dimilikinya meningkat pesat.
Qiu Peng yang tak menemukan Murong di kediamannya, dia pun akan menuju kuil Shaolin. Namun di tengah perjalanan, tiba-tiba didatangi seorang pendekar bernama Erhai, diutus Jenderal Timur bernama Tiesu untuk menyampaikan surat tantangan bertarung di Pavilion Huishan 3 hari lagi. Mereka akhirnya tiba di kediaman Murong, namun Murong tak berada di sana. Tak lama Duan pun pamit akan pergi berpisah dengan para gadis. Dan saat berada di kota, tak sengaja melihat Qiu Peng sedang berdiri. Duan pun mentraktirnya sambil berbincang dan berkenalan, yang akhirnya menjadi saudara angkat. Gan! 喝满它。咱们走吧。好。走。咱们结为金兰兄弟，和在下结拜的话，在下求之不得。大哥，贤弟。 Saat sedang berjalan, mereka dikejutkan dengan sekumpulan sekte pengemis sedang menahan para petinggi sekte burung termasuk 3 gadis ada di sana. Qiu Peng pun meminta maaf atas kelancangan anggotanya. Dan tak lama muncul 4 petinggi sekte pengemis. Mereka marah ingin mencari Murong. Qiu Peng menghentikan pertarungannya dan 2 petinggi Murong dilepaskan. Namun saat para gadis pamit pergi, tiba-tiba ketua cabang sekte bernama Quan King muncul menghentikan mereka. Qiu Peng menegaskan bahwa yang menghabisi wakil ketua bukan Murong pelakunya. Ada orang lain yang sengaja memfitnahnya. Dan Qiu Peng yang cerdas mengetahui ada pengkhianat di antara para petinggi sekte. Qiu Peng mencurigai Quan King dan 4 ketua cabang lain sebagai pemberontaknya. 并非，兄弟们都来齐了。白长老人呢？人又在何处？说。 坐下。是。 Keesokan harinya, seluruh petinggi dan anggota sekte pengemis berdatangan dengan membawa tongkat pusaka sekte. Qiu Peng dengan lantang meminta penjelasan perbuatan Quan King dan 4 ketua cabang yang memberontak menahan para ketua cabang lain. Harinya mereka pun mengatakan tujuannya yaitu ingin menurunkan Qiu Peng dari jabatan ketua. Hau称天下第一大帮，想法不能齐，也在所难免。 心里有什么事，大家说出。宋西无尘4位长老，连本帮4大长老也牵连在内，是只有全冠清一人所为。尊是没有恶意，这就是你说的并无恶意。商量了，要废去你的帮主，这是关乎本帮的大业，我们由你处置便是。忙了，是。
Setelah 4 ketua cabang diikat, kini Qiu Peng meminta penjelasan kepada Quan Qing. Dengan mengejutkan, dia mengatakan bahwa yang telah menghabisi wakil ketua adalah Qiu Peng, karena Qiu Peng melindungi para gadis yang dekat dengan Murong. Namun Qiu Peng yang cerdas mematahkan tuduhannya, yang akhirnya 4 ketua sadar sudah terhasut oleh fitnahan Quan Qing. Mereka akan menerima hukuman sesuai aturan, yaitu kematian. Namun dengan mengejutkan, Qiu Peng menebus semua kesalahan 4 ketua dengan melukai dirinya sendiri sebanyak 4 kali. 你得想，你这么做值不值得？主席，帮主，西长老，帮主，必须得免。陈长老，我是顾言，可怜我刚才的胡说八道。谢过帮主。唐风这条命，以后就是你的了。你这个那个的，我也不信了。 Setelah mengampuni 4 ketua, kini giliran Quan Qing. Quan Qing mengetahui rahasia besar tentang asal-usul Qiu Peng, namun dia tak menjelaskannya karena tak akan ada yang percaya kepadanya. Dengan mengejutkan, Qiu Peng memutuskan mengeluarkannya dari sekte pengemis agar dia bisa diampuni. Dan tak lama muncul Ketua Su menyampaikan pesan bahwa Kang Min, istri mendiang wakil ketua, akan datang untuk mengumumkan informasi penting. Namun tiba-tiba,谭公谭婆贤康里驾到。小帮主，有谁这么大胆？ dua pendekar sakti bernama Juan dan Chong Xia dari Gunung Taihang muncul, mencabut bot pisau dalam tubuh Qiu Peng sekaligus mengobati lukanya. Dan tak lama muncul Qian Sun, saudara Juan, disusul dengan 5 pendekar beserta ayahnya bernama Sanjeng dari Gunung Tai. Ternyata mereka semua diundang oleh Kang Min melalui Ketua Su. 见帮主，稍稍有礼。朕正不请自来，你的威名幸会幸会。还不知诸位有何见教？今日之事事关重大，还请先议此事。发现一封用火漆密封的遗书，仔细，夫人此言何意？与我乔峰有关。 就请徐长老告知各位吧。 Setelah semua berkumpul, Ketua Su mulai menjelaskan bahwa Kang Min menemukan surat rahasia milik suaminya dari ketua sekte sebelumnya. Namun saat akan dibacakan, muncul Master Jiguang dari Shaolin. Setelah melihat suratnya, Jiguang menyarankan agar suratnya dihancurkan saja, tak usah mengungkit kejadian 30 tahun yang lalu. Namun Ketua Su ingin membongkar siapa yang telah menghabisi Dayuan untuk menghindari kesalahpahaman sesama pendekar. Tak ada pilihan lain, Jiguang pun menjelaskan bahwa 30 tahun yang lalu, negara Hitan mengerahkan seluruh kekuatannya akan menyerang Shaolin untuk mencuri semua kitab sakti. Semua pendekar dataran tengah bersatu melawan mereka hingga berhasil mengalahkannya. Yang tersisa hanya pemimpinnya, istrinya dan putranya yang masih bayi. Seluruh pendekar dataran tengah, termasuk Ketua Wang, tak ada yang mampu menandingi kesaktian Kaisar Hitan. Namun dia memilih untuk mengakhirinya setelah melihat istrinya tewas. Lalu dia memberikan putranya kepada Master Wang dan menulis sebuah pesan di atas batu yang isinya bahwa negara Hitan ternyata difitnah. Kenyataannya tak ada niat untuk menyerang dan mencuri kitab Shaolin. Untuk menebus kesalahannya, seluruh pendekar sepakat agar putra pemimpin Hitan dibesarkan dan dititipkan kepada seorang petani di Gunung Shaoxin. Dan dengan mengejutkan, ternyata putra pendekar tersebut adalah Qiu Peng. 叫乔三槐。发动！我堂堂一个汉人，是我亲爹！乔帮主，奴
话好说呀，不要如此逼我！你说谁是契丹人？ Qiu Peng sangat murka tak terima dirinya dikatakan keturunan negara Hitan. Namun para master yang masih hidup menjadi saksi kebenarannya. Mereka semua mengakui kesalahannya telah menghabisi orang tua Qiu Peng dan meratakan seluruh pengikutnya. Ji Guang pun melanjutkan lagi ceritanya saat Qiu Peng usia 7 tahun sudah dilatih oleh ketua Shaolin. Dan setelah usia 16 tahun dilatih oleh Master Wang, ketua sekte pengemis. Qiu Peng dilatih dan dibesarkan oleh para master tingkat tinggi agar tak menempuh jalan yang salah dan menjadi seorang pahlawan saat besar nanti. Setelah menceritakan semuanya, Ji Guang mewakili semua yang terlibat untuk Qiu Peng membalaskan dendamnya. 并非是我的救命恩人，想必是要报你父母之仇的。老衲又不愿意告诉你，老衲愿只身承担，动手便是。没错，我也在内。凡是三思而行，可不能都会与你为敌。胡汉之者，